selamat sore semuanya teman-teman. Selamat datang di IG Live Green Fight ID sore ini. Ini adalah untuk kali pertama pada tahun 2025 ini Green Fight mengadakan diskusi live via Instagram. Semoga hari ini banyak teman-teman yang bergabung ya. Tema diskusi kita kali ini adalah tentang suara lintas iman untuk transisi energi berkeadilan menuju COP 30. Nah, teman-teman yang seperti teman-teman ketahui bahwa krisis iklim saat ini bukan lagi sekedar isu global yang jauh dari keseharian kita. Krisis iklim telah membelenggu ruang hidup kita, teman-teman. Mulai dari udara yang kian sesak, air yang semakin langka, bencana yang datang silih berganti, dan berbagai macam penyakit langka yang sekarang mulai hidup lagi. Di tengah kenyataan yang pahit ini, tidak ada ruang bagi kita untuk berjalan sendiri-sendiri. Saatnya kelompok lintas iman bersatu, melampaui sekat agama untuk menggerakkan nurani dan aksi nyata demi menjaga bumi sebagai rumah umat kita bersama. Telah hadir bersama kita ada Ibu Hening Parlan, kemudian sedang berada di India yang menyempatkan waktu untuk bergabung dengan live kita kali ini. Saya sudah invite Ibu Hening Parlan dan Pak Edi. Semoga, apa kabar Pak Edi? Jauh-jauh dari India. Namaste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Baik, Ibu Hening Parlan. Semoga Ibu Hening juga sudah mulai ini, sudah bisa masuk ke live. Jadi Pak Edi nanti biar Ibu Hening sedikit memberikan kalimat pembuka, kemudian langsung Pak Edi menyampaikan pemaparan materinya. Berkenan, Pak Edi menunggu sebentar ya. Oke, berkenan Bu, monggo. Alhamdulillah. Ibu Hening. Udah say hello tuh. Ya. Pak Charles, Pak Charles. Sebentar saya invite Pak Charles. Ini apa namanya, miminnya agak coba-coba ya. Jadi kalau ada kendala dikit-dikit mohon dimaklumi. Siap, nama budaya. Pak Charles. Pak Charles sudah saya invite, semoga bisa masuk Pak Charles. Ya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Pak Charles. Pak Charles ini, Romo Charles ini adalah tokoh Katolik dan dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero NTT. Terima kasih sudah bergabung Pak Charles. Kita Sama-sama. menunggu Ibu Hening Parlan sebentar. Oke. Mungkin beliau terkendala sinyal juga kali. Ya. Jadi sebagai pembuka penyelenggaraan COP 30 di Belém, Brazil pada tanggal 10 sampai 21 November 2025 nanti merupakan momentum penting untuk membicarakan kembali arah transisi energi yang selama ini menjadi isu utama, teman-teman. Nah, masyarakat sipil dan para pemimpin lintas agama perlu terlibat untuk melakukan evaluasi serta mendorong reorientasi transisi energi yang berkeadilan, terutama dalam rangka menuju COP ke-30. Nah, kegiatan diskusi kita kali ini merupakan bagian dari kampanye global Draw the Line sebagai respon atas darurat iklim yang semakin mendesak. Karena krisis iklim adalah persoalan moral dan kemanusiaan, maka pemimpin lintas agama perlu terlibat aktif melakukan evaluasi sekaligus mendorong reorientasi transisi energi yang adil. Ibu Hening. Halo, selamat sore Kak Suko, apakah bisa mendengar? Bisa mendengar Ibu Hening, tapi Ibu Heningnya nggak nongol. Nggak nongol.
Tapi saya normal. Oke, Ibu Hening, mungkin ada kendala jaringan atau seperti apa? Ibu Hening ini adalah teman-teman koordinator nasional Greenfed Indonesia, sekaligus tuan rumah diskusi kita kali ini. Monggo Ibu Hening untuk memberikan kata sambutan sebagai pembuka diskusi. Silakan Ibu Hening. Ya, terima kasih Kak Suko. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam draw the line atau melukis untuk menuliskan batas antar kita. Saya ingin menyampaikan draw the line sebagai catatan dari Greenfed. Bapak dan Ibu semuanya, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, bahwa saat ini ada tagline yang sangat menguat di seluruh barisan draw the line, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara, tentang bagaimana demokrasi yang lebih baik untuk mencapai inklusivitas dalam dalam keadilan iklim. Kenapa itu menjadi penting? Ada 5 catatan saya yang akan saya sampaikan, tapi sangat padat. Yang pertama adalah demokrasi sebagai dasar dari aksi iklim. Bahwa pimpinan lintas agama menekankan bahwa keputusan tentang perubahan iklim, tentang aksi iklim harus melibatkan semua lapisan masyarakat. Setiap suara, termasuk minoritas dan kelompok rentan, harus didengar oleh pembuat kebijakan lingkungan. Sehingga keadilan iklim hanya bisa tercapai jika demokrasi dijaga. Tanpa partisipasi yang luas, tindakan akan tidak lengkap dan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentang inklusivitas dalam bentuk praktek nyata, di mana kita harus menggarisbawahi, harus membuat draw the line, bahwa pentingnya keterlibatan berbagai agama, budaya, dan masyarakat lokal adalah program dari mitigasi dan adaptasi iklim. Dan yang kedua, inklusivitas itu berarti adalah memberikan ruang bagi perempuan, pemuda, dan kelompok yang sering terpinggirkan untuk berbagai aksi. Kita di dalam konteks ini kita harus memastikan bahwa suara yang sering tidak terdengar menjadi pusat dari setiap kebijakan lingkungan. Yang ketiga adalah menetapkan batas atau draw the line, bahwa pemimpin menekankan saatnya menetapkan batas terhadap praktek yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi masyarakat. Sehingga draw the line berarti menolak kebijakan atau proyek yang memperburuk ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologi. Nah, kita harus berani berkata tidak pada praktek yang menghancurkan ciptaan, meski itu datang dari pihak yang berkuasa. Yang keempat adalah spiritualitas dan keadilan iklim, di mana banyak pemimpin menekankan bahwa merawat bumi adalah kewajiban moral dan spiritual. Oleh karena itu, tindakan kolektif agama menjadi simbol bahwa keberlanjutan adalah nilai-nilai universal, bukan sekedar agenda politik. Karena iman kita menuntun kita untuk melindungi bumi dan semua makhluk, dan draw the line adalah bentuk dari keberanian spiritual. Jadi ini adalah keberanian dari spiritual kita semua. Yang terakhir adalah aksi bersama dan tanggung jawab global, di mana draw the line bukan sekedar retorika, tapi ini adalah panggilan untuk aksi nyata tentang advokasi, kampanye, kesadaran, dan pengawasan kebijakan. Kerjasama lintas agama menguatkan tekanan moral dan sosial bagi pemangku kebijakan agar menempatkan keadilan iklim sebagai prioritas. Ketika kita berdiri bersama, batas yang kita tetapkan menjadi kekuatan untuk perubahan nyata. Demikian Kakak Sukoy, ada 5 hal yang saya sampaikan, dan ini menjadi aksi kita menetapkan batas atau draw the line dari catatan lintas agama. Kembali kepada Kakak Suko. Terima kasih Bunda Hening, cukup penting sekali 5 catatan besar tadi yang menjadi acuan kita bersama untuk bagaimana sih membawa climate justice untuk kita semua. Pak Edi yang sudah menunggu sejak tadi, yang di India posisinya, silakan menyampaikan paparan materinya Pak Edi, monggo. Waktu Baik, terima kasih. maksimal 15 menit.
Terima kasih Kak Suko atas Silakan. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam hormat kepada Ibu Hening Parlan selaku Koordinator Green Faith Indonesia, kepada moderator Kak Suko, dan kepada Romo yang hadir pada sore hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Suko, kebetulan saya nggak tahu ini sebuah karma bersama ya. Saya berada di sebuah state di India yang disebut dengan Himachal Pradesh, di mana di sini juga alamnya hijau seperti ini ya. Dan memang pas ketika kita membicarakan soal draw the lines, batasan garis tepi di mana potensi dari climate justice itu harus kita dorong dari segi keberanian menyuarakan nilai-nilai agama. Di Indonesia kita punya agama-agama yang dianut oleh para penganut umat beragama, namun yang menjadi kelemahan dari 5 poin yang disampaikan Bunda Hening Parlan tadi adalah diskursus keagamaan kita mungkin terlalu banyak ya, menurut saya terlalu banyak menyoal teologi yang tidak menyentuh atau mengengage ke arah keberanian bagi kita untuk menyuarakan climate justice, energi berkeadilan, transisi energi bersih ini agar komunitas agama yang notabene-nya punya basic fundamental teologi ini mampu memberikan dukungan yang nyata, tidak hanya sekedar berbicara life after death begitu ya, tetapi juga berbicara bahwa saat ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Suko tadi itu, bahwa penyakit-penyakit yang dulunya sudah hilang mulai ini kembali, kemudian kelangkaan air di berbagai tempat, air bersih terutama ya, yang mensokong juga kegiatan-kegiatan spiritual. Tanpa air, kita di budaya puja Hindu, di Buddha, bahkan di Islam pun mengambil wudhu tentu tidak bisa selesai, tidak bisa berjalan kalau tanpa adanya supply dari air dan juga air bersih yang kita miliki. Oleh karena itu saya mendorong di COP 30 nanti, kita harus lebih mendorong keberanian diskursus agama ini tidak hanya berbicara teks teologi, tetapi mendorong, kalau bahasanya Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama yang baru ini, Bunda Hening, ekoteologi. Jadi, teologi yang didorong oleh teologi. Karena ini jauh lebih kuat daripada sekedar environmental ethics atau yang kita ambil dari pelajaran sekuler. Misalnya, nilai-nilai Tuhan, ketuhanan, di dalam Buddha ada istilah sabesata bawatu sukitata, memberikan kesempatan bagi makhluk untuk berbahagia, untuk menikmati apa yang seharusnya mereka nikmati, oksigen, air, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu merupakan sebuah prinsip-prinsip yang kita dorong dari nilai-nilai beragama. Namun sekali lagi, diskursus keagamaan kita perlu kita dorong, yang selama ini di gereja, di wihara, pura, masjid, cetia dan sebagainya, harus mulai didorong untuk mampu menggerakkan atau menggugah hati para pemeluk agama ini untuk, oh ternyata peran saya yang begitu kecil, yang begitu marginal ini besar kalau kita mulai dari CR-CR agama atau diskursus agama. Lalu yang kedua, soal atomic habit atau peran kecil yang bisa kita lakukan di rumah, mulai dari rumah, kemudian ke sekolah, ke kampus, lingkungan. Kalau itu bisa menyebar, kalau itu bisa menguat dan mengakar, maka saya yakin gerakan ini tidak menjadi tulang punggung dari Green Faith Indonesia saja yang selalu memberikan campaign terhadap ini, tapi kita tidak punya action yang betul-betul selaras dengan yang kita butuhkan saat ini. Oleh karena itu, small action, kemudian bigger impact ini harus dimulai dari bagaimana nilai agama mampu mendorong atomic habit atau habit-habit yang kecil ini, misalnya hemat energi, mampu menggunakan dengan bijak, mampu memberikan kebijakan kalau kita mampu buat kebijakan begitu, sehingga semua merasakan dan tidak akan ada defisit energi. Lalu pemuka agama juga harus didorong untuk membuat sebuah CR-CR agama, dakwah agama, bahwa energi ini tidak boleh elitis. Ini tantangan kita. Dan faktor elitis ini kan selalu struktural ya, mulai dari bawah sampai dengan atas. Ada kebijakan ekonomi di situ, ada kebijakan tentang energi, ada kebijakan korporasi, yang kadang perlu kita review dan bahkan kita challenge dengan speak up begitu, bahwa energi tidak boleh elitis. Tuhan menciptakan alam seru sekian isinya ini memang untuk kemaslahatan, kesejahteraan, welfare, well-beingnya semua makhluk. Tidak melihat kelas, siapa dia,
posisinya seperti apa, stratifikasi sosialnya seperti apa. Dan ini kalau kita head to head dengan misalnya ya di suatu daerah kekeringan terjadi, di suatu daerah energi listrik ini belum sampai, di suatu daerah ada apa ketimpangan energi atau injustice in energy ini masih terjadi. Sehingga kalau ini didorong melalui corong agama, maka orang lebih kena begitu bahwa oh iya ternyata saya tidak boleh serakah. Nah di dalam perspektif agama Buddha ada yang disebut dengan 3 akar kejahatan Bu Ani. Ya, pertama adalah loba, dosa, moha. Loba ini keserakahan, serakah, menganggap bahwa sayalah I own this world gitu kan, dan sayalah orang yang paling the rights yang bisa menikmati semua, sehingga muncul di situ keserakahan, bahkan deforestasi, deenergilisasi dan sebagainya yang membuat penderitaan bagi makhluk-makhluk lain. Jadi kalau kita nanti berada pada forum di Belém, Brazil pada saat COP30, isu yang kita ambil dari interreligious ini yang pertama adalah diskursus keagamaan kita mulai tidak hanya berbicara teologi, tapi berbicara eco-teologi, berbicara ethical theology on environment, berbicara tentang nilai-nilai yang kita bisa lakukan melalui habit-habit kecil atau atomic habit dari rumah ke sekolah, ke kampus, ke kantor, sehingga kita bisa menyuarakan sebuah gerakan yang kolektif atau movement kolektif. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian mampu untuk menyuarakan ini lebih kencang lagi. Mungkin melalui Green Faith Indonesia kita hanya beberapa, tetapi kalau kita suarakan melalui kampus, kita suarakan melalui kajian, maka riset-riset di perguruan tinggi, kalau kita berbicara SDGs, salah satunya adalah climate justice. Bagaimana kemudian kita memiliki menghirup udara yang sama, menanam pohon dan merasakan kenyamanan lingkungan bersama tanpa adanya sumber-sumber penyakit yang bersumber dari alam. Nah, kalau semua mampu menggerakkan 3 hal tersebut, saya pikir drawing the lines on the base of interreligious itu akan bisa kita lakukan, akan bisa kita doable untuk generasi legacy kita yang di masa yang akan datang. Sekali lagi kami dari komunitas agama Buddha melalui berbagai macam wadah kebersamaan umat Buddha, baik Walubi dan Permabudi, karena kami juga punya 2 wadah tunggal untuk membersamai majelis. Ada yang ikut di gerakan ini Rainforest Interreligious Initiatives. Saya juga tergabung di Faith to Action Network. Kemudian generasi muda Buddhis Indonesia juga menyuarakan ekoenzim untuk bisa memanfaatkan sampah rumah tangga untuk sebagai biopori. Di kampus yang saya pimpin juga sudah punya sekarang akibat dampak dari pelatihan eco campaign oleh Green Faith Indonesia. Kami sekarang punya Sriwijaya Green Generation. Kita sudah mulai untuk menghemat energi, kita sudah mulai men-split sampah, kemudian kita daur ulang. Nah, gerakan-gerakan seperti itu rasa bisa men-challenge dan menginfluence mahasiswa di rumah. Oh, saya bisa loh melakukan ini, dan saya mampu melakukan ini, dan mudah-mudahan mereka menjadi agency di masa yang akan datang agar energi ini lebih bersih, lebih adil, dan lebih justice untuk legacy yang akan datang. Demikian, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Suko, Mbak Hening dan Romo. Terima kasih, selamat sore, namo buddhaya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, apakah masih bisa membersamai kita atau seperti apa? Karena nanti kami ada beberapa pertanyaan yang bisa ya. Oke, siap. Mas saya mobile aja nanti. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang yang kita tunggu-tunggu juga yaitu Romo Charles Lama Beraf. Monggo Romo menyampaikan pemaparannya untuk diskusi kita kali ini. Silakan Romo. Mbak Suko, terima kasih. Selamat sore. Mbak Hani, ini selamat sore. Saya mulai dengan persoalan yang memang di depan mata saya sendiri di Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende. Sampai sore ini, para Romo bersama umat itu menyebarkan baliho-baliho di sudut-sudut jalan bertepatan dengan tur DNTP ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi NTT. Baliho-baliho itu bertuliskan tentang tolak geotermal di Flores. Ya. Energi panas bumi itu kita tahu itu energi terbarukan, tetapi ada yang salah dalam proses sejak awal proyek itu masuk ke daerah Flores. Dan gereja sejak awal sudah mulai mengadakan konsolidasi dengan umat di sini untuk membuat gerakan perlawanan. Bukan menolak energi terbarukan,
tetapi terutama melawan proses yang dianggap kurang adil sejak awal. Ya, jadi prinsip FPIC, Free, Prior, Informed Consent, ya, itu tidak dikedepankan dalam proses proyek geothermal. Apa yang saya mau tekankan di sini bahwa kita sedang menghadapi 3 tantangan besar ya, dalam urusan energi terbarukan. Yang pertama itu ekspansi energi terbarukan dalam skala besar, ya, misalnya proyek bendungan atau tambang nikel, itu sering merusak wilayah adat dan menyingkirkan komunitas lokal. Dan yang kedua, ada upaya marginalisasi dalam proses kebijakan. Yang tadi saya katakan, prinsip Free, Prior, and Informed Consent, FPIC, itu sering diabaikan. Masyarakat adat diabaikan dalam proses awal. Lalu yang ketiga, tantangan yang ketiga, ketimpangan global ya. Negara berkembang dan masyarakat adat menanggung biaya sosial dari transisi, sementara negara maju menikmati manfaat teknologi. Jadi ini tantangan yang juga dihadapi oleh komunitas agama. Dan gereja, secara khusus gereja di Flores, coba menentukan preferensi, pilihan khusus mereka untuk berpihak pada orang-orang kecil, terutama komunitas adat. Saya ambil contoh ibu di Flores. Ini komunitas adat itu sangat dekat dengan kosmos. Ya. Nama orang aja itu nama diambil dari kosmos. Bisa saya contoh ya, Watu itu batu. Ada nama orang misalnya Alphonse Watu, Alphonse Batu. Jadi nama-nama itu diambil dari kosmos. Yang mau ditunjukkan itu bahwa mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan kosmos. Ya. Dan kosmos untuk orang Flores itu dekat sekali dengan dunia pertanian. Ya. Maka oke, kita setuju energi terbarukan, tetapi barangkali konteksnya mesti dilihat. Ya. Masyarakat itu cocoknya apa? Jangan sampai hak-hak masyarakat adat atas tanah, atas wilayah adatnya, tetapi juga hak-hak masyarakat adat atas misalnya mata pencaharian, ya, livelihood, itu juga diabaikan dalam proses yang sangat mulia, itu proyek geothermal. Dan saya kira Conference of Parties yang ke-30 di Brasil, saya pikir mungkin lebih memberi tekanan pada mereka yang terpinggirkan, mereka yang kurang diperhatikan. Karena COP yang sebelumnya itu lebih menekankan pengurangan emisi. Tetapi ya, ketidakadilan relasi antara ya misalnya negara maju dan negara berkembang, antara korporasi dan masyarakat adat, komunitas lokal, itu kurang diberi tekanan. Saya kira itu yang mesti diperhatikan dalam Convention of Parties yang ke-30 di Brasil. Karena di Brasil secara khusus di Amazon itu konsentrasi terbesar masyarakat adat ada di situ. Ya. Dan dalam hubungan dengan itu, ya, untuk masyarakat adat, gereja berdiri punya preferensi kepada komunitas-komunitas. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan, Ibu Sukloi, soal bagaimana keberpihakan gereja terutama kepada orang kecil, ya, dalam hal ini komunitas adat, yang menurut hemat saya itu selama ini dalam proses ya eksploitasi geothermal itu kurang masyarakat adat kurang diperhatikan hak-haknya, hak atas alam, hak atas wilayah adat, tetapi juga hak atas ya sumber-sumber mata pencaharian mereka, terutama berkaitan dengan kosmos. Saya kira itu saja. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo, tebal sekali catatannya ya, bahwa memang terjadi ketimpangan antara masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan dengan korporasi-korporasi besar dan negara-negara besar yang justru menikmati dari proyek-proyek transisi energi yang pusatnya berada di negara-negara berkembang. Terima kasih Romo. Sekarang Ibu Hening Parlan, silakan Bunda.
Bunda nih, apakah Bunda Hening ada kendala untuk bergabung? Oke, mungkin Bunda Hening sedang berkendala untuk bergabung ya. Oh Mungkin tidak, saya sedang standby Kak Suko, bisa terdengar? Oke. Sekarang baru terdengar suaranya di sini. Silakan Bunda. Ya, jadi menyimak dua yang disampaikan oleh Romo dan juga belum terdengar suaranya? Sudah terdengar di saya. Sudah terdengar, sudah. Sekarang sudah. Sudah, oke. Terima kasih Romo dan terima kasih Pak Edi. Yang pertama, saya sangat bahagia dengan update-nya karena kita training dan ternyata follow up-nya sudah ada ya Romo ya. Kalau di teman-teman di Sekolah Tinggi Teologi Kristen di sini, itu mereka ada namanya Green Campus, Green Seminari. Nah, kita ternyata di Buddha kita punya tadi Pak Rektor, Pak Edi menyampaikan hal yang sangat baik bahwa mereka sudah ada dan mungkin kita bisa lanjutkan kalau Kemenak itu sedang bikin tentang ekoteologi, saya sebenarnya sudah bicara dengan salah satu direktur, Pak, agar kita bisa membangun ekoteologi dari berbagai perspektif. Nah, kalau nanti kita yang dengan agama Buddha, kita bisa mengumpulkan beberapa kampus dari agama Buddha untuk kita lanjutkan, sehingga ketika kita menyampaikan draw the line, itu kita memang benar punya batas, tetapi saya setuju tadi bahwa selama ini kebanyakan kaum agamawan itu lebih banyak bicara di aspek spiritualitas agama, tetapi tidak sampai pada spiritualitas untuk aksi. Nah, aksi mungkin kita tidak harus memulai dari hal-hal yang besar, tapi kita bisa memulai dari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Dan saya nitip Pak Edi, ini kita cukup hafal ya bahwa misalnya ajaran Buddha mengharapkan kita semua bahagia. Gimana bahagia kalau saudara-saudara kita di Bali aja. Sekarang pagi ini saya mendapat kabar bahkan yang sudah meninggal, yang meninggal itu sampai 18 orang. Itu sangat menyedihkan. Lalu untuk Pak Pendeta, hari ini kita tahu sebenarnya kasus yang ada di NTT ini kayak bom waktu aja ya, Pak Pendeta ya. Ini Romo apa Pendeta? Romo. Saya bingung antara Romo apa Pendeta karena biasanya iya Romo. Jadi ini kayak bom waktu aja karena sebenarnya penolakan dari penolakan sedikit orang kemudian didukung banyak orang dari satu gereja ke semua gereja. Tetapi di draw the line kita harus mengambil titik sikap bahwa kita nggak boleh diam. Dan terlebih harus kita akui bahwa ada satu saudara kita dari NTT yang belum lama meninggal. Kita tidak memberikan tuduhan atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tetapi karena dia adalah seorang aktivis yang meninggal, maka kita berpikir kenapa meninggal dan tangan kakinya terikat, jadi kita kayak seperti shock gitu ya. Apakah dengan hal-hal seperti ini kita sebenarnya tidak terus untuk meluaskan gerakan? Mungkin ada beberapa catatan. Yang pertama tadi Pak Edi menyampaikan gimana ya caranya agar kita tidak, kelompok agama tidak hanya bicara pada spiritualitas untuk hubungan kita dengan Tuhan, tetapi menjadi spiritualitas aksi. Nah, kita spiritualitas aksi ini menghadapi tantangannya besar nih, dari yang Romo sampaikan tadi. Itu Pak Edi, kita tahu kalau itu yang dihadapi tidak mudah, jadi berarti kita butuh strategi dan butuh saudara-saudara yang lebih banyak. Nah, gimana nih sekarang kita mungkin Romo dan Pak Edi akan memberikan clue agar aksi-aksi, kalau kita tidak bisa mencapai kemenangan besar, maka kita akan memberikan manfaat yang mungkin kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Jadi kita harus rayakan kebaikan-kebaikan dan rayakan hal-hal yang baik di setiap harinya. Nah, mari Pak Edi dan Romo mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Silahkan, Romo. Baik, dari saya dulu ya, silahkan. Romo ya. Saya pikir dalam konteks di Indonesia,
interfaith movement ini kita sudah mulai untuk tidak terlalu banyak ke arah misalnya ya moderasi beragama, isu-isu toleransi itu penting, tetapi kontekstualisasi dari moderasi itu kemudian menjadi sangat urgent ketika kita berbicara tentang alam di mana moderasi itu sedang berlangsung gitu. Ya, Sehingga perlu ada sebuah grand design besar bahwa interfaith dialogue ini tema-tema besarnya harus inline dengan agenda global. Katakanlah apa yang akan dibahas di COP30 atau SDGs. Sehingga tadi itu spirituality on action itu betul-betul terjadi dan berbasisnya adalah interfaith begitu kan. Karena saya yakin contoh teman-teman kita di Islam sudah mulai menggelorakan nih Green Islam. Kita ya, di agama Buddha terus terang belum punya kajian yang cukup komprehensif tentang itu, akan tetapi di kampus sudah mulai saya dorong skripsi mahasiswa itu berbicara tentang air, tentang tanah, tentang lingkungan begitu, sehingga apa ya, gerakan-gerakan intelektualitas itu tidak hanya sebatas untuk penyelesaian tugas akhir, tetapi punya mm-mm. dampak. Apalagi sekarang tagline-nya yang baru setelah Pak Nadiem meninggal ini namanya adalah perguruan tinggi berdampak. Kita harus Ya, punya dampak, punya outcome gitu. Jadi begitu, saran saya adalah kita perlu membuat sebuah aksi focal point religious leaders di Indonesia bahwa isu toleransi kita angkat iya, tetapi kita kurangilah karena kan tadi itu kita berbicara di Bali, teman-teman di Bali juga ada banyak masjid, banyak wihara, banyak banyak gereja dan sebagainya yang harusnya kita mulai melihat deficit on environment itu sebagai sebuah isu dan apa tantangan bersama di masa ya. yang akan datang gitu. Jadi begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Keren-keren. Romo mungkin ada catatan? Baik Ibu. Ya, seperti yang ditekankan juga oleh Pak Edi tadi, pada bagian terakhir ini, bahwa isu lingkungan itu menjadi isu bersama. Saya tadi bicara fokus ke gereja, tapi saya pikir yang perlu dibuat itu ekoliterasi. Jadi masalah lingkungan itu bukan hanya masalah aksi, tetapi pertama itu membangun kesadaran. Paling pertama, orang sadar tidak bahwa itu rumah bersama, hidup bersama. Kesadaran itu mesti apa tertanam hidup dalam satu sistem. Saya gambarkan itu seperti satu gerakan sosial yang dimotori oleh agama-agama. Yang paling pertama Kayaknya itu ya. pada tingkat makro Hujan ya sistem. kayaknya di sana suaranya. Makro sistem itu bagaimana ya agama-agama berjejaring bersama ya untuk melihat bahwa ini masalah isu ini mesti segera dimuarakan dalam aksi. Yang kedua pada tingkat di bawah makro itu mesosistem. Mesosistem itu sama dengan ekosistem. Basis kita apa? Yang tadi saya katakan untuk konteks Flores basisnya ada pada kebudayaan, ada pada masyarakat adat atau komunitas adat. Ya. Jadi para uskup, para pendeta, para pemimpin agama boleh bicara, tetapi mesti berakar pada konteks, pada ekosistemnya. Nah itu yang saya sebut sebagai mesosistem. Lalu pada tingkat di bawah mesosistem itu ada tingkat mikrosistem. Mikrosistem itu apa? Komunitas-komunitas basis, ya, kelompok-kelompok gerakan NGO dan macam-macam. Ya. Mereka itu mesti menginternalisasi ya apa yang menjadi harapan pada tingkat makro, pada tingkat ya meso atau ekosistem tadi. Lalu coba itu diteruskan pada tingkat yang paling di bawah, pada tingkat di bawah mikro itu individu. Jadi ibu saya ini 8 tahun bersama komunitas adat, saya sebagai pendeta pastor 8 tahun bekerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup untuk program kampung itu. Jadi dari daur ulang sampah sampai dengan bangun sekolah TK yang berbasis lingkungan. Jadi saya buat hal-hal itu untuk mau tunjukkan bahwa
persoalan lingkungan, oke, itu persoalan bagaimana beraksi, tetapi terutama itu ekoliterasi, membangun kesadaran orang bahwa lingkungan ini menjadi rumah bersama. Maka gerakan itu gerakan harus masif, tetapi tersistematisasi pada tingkat makro seperti dijelaskan tadi, pada tingkat mesosistem, lalu pada tingkat mikro, lalu sampai pada tingkat individu. Jadi orang akan melihat bahwa ini memang gerakan tersistematisasi dan itu menjadi gerakan bersama. Saya kira itu beberapa catatan saya boleh sampaikan. Terima kasih. Keren sekali Romo. Jadi memang Terima kasih harus Romo. bergerak bersama-sama Romo ya, mulai dari atas sampai ke tingkat level paling bawah ya Romo ya. Sekarang saatnya kita diskusi, tanya jawab. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar. Tetapi saya ada titipan pertanyaan dari panitia untuk Romo, untuk Pak Edi, dan untuk Bunda. Karena setelah ini kami akan menyusun ini, tepatnya Kiai Farid sih akan menyusun kertas posisi ya untuk Green Fed. Kita akan rutinkan setahun berapa kali gitu. Pertanyaan titipan untuk Romo Charles dan Pak Edi. Satu, pertama, dari sudut untuk Romo nih, dari sudut pandang agama Katolik atau agama Buddha, bagaimana iman memandang tanggung jawab manusia dalam menjaga bumi dan energi yang adil? Pertama, ada 3. Pertanyaan kedua, transisi energi sering dianggap sebagai hal yang mahal dan elitis. Bagaimana menurut Bapak dan Romo cara memastikan bahwa masyarakat kecil, petani, nelayan, dan komunitas adat juga bisa merasakan manfaatnya? Sebenarnya sudah disinggung tadi ya. Ketiga, menurut Bapak dan Romo, apa tantangan terbesar dalam mempercepat transisi energi berkeadilan di Indonesia? Apakah politik, ekonomi, atau kesadaran publik, atau bahkan konsep keimanan masyarakat Indonesia dalam memahami alam semesta? Monggo siapa yang duluan, silakan. Silakan. Baik, Romo. yang pertama saya. Pak Edi, silakan. Terima kasih kesempatannya ya. Kalau kita lihat dalam tata kelola energi kita di Indonesia, gitu ya, bahwasanya yang menjadi korban selalu adalah masyarakat-masyarakat marginal atau mungkin kita sebutnya masyarakat adat. Karena mereka terlebih dahulu, misalnya ada eksplorasi, ada ekspansi, industrialisasi dan sebagainya. Lantas mereka harus tersingkir dari tempat mereka gitu. Contoh di Tangerang aja misalnya ya. Pengembang-pengembang itu kan luar biasa gitu, sehingga mereka harus menyingkir ke tempat yang sempit, yang mungkin tidak ada sumber airnya atau tidak ada sumber mata airnya begitu. Kalau saya melihatnya pertama adalah tata kelola energi kita perlu diilhami oleh spiritualitas keagamaan. Karena apa? Kalau tata kelola energi ini selalu bermuara ke benefit, selalu bermuara ke cuan, maka hal-hal yang bersifat marginalitas itu menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian. Sehingga tidak akan pernah terjadi energy justice itu. Semua akan menjadi masyarakat marginal, bahkan menjadi korban terhadap kebijakan-kebijakan tata kelola energi yang seperti itu. Yang kedua, meskipun itu isu besar, kita bisa melakukan hal yang kecil. Yang saya sebut tadi itu small moves, bigger impacts. Dengan cara insersi kurikulum kita. Saya nggak tahu progresnya seperti apa. Di Bunda Hening pernah waktu itu ada mandatori bahwa dimulai pendidikan dasmen kita sampai pendidikan tinggi, environmental ethics atau environmental knowledge itu tidak hanya sekedar ilmu atau knowledge, tetapi merupakan sebuah kompetensi luaran atau outcome yang harus dimiliki oleh generasi kita di masa yang akan datang. Jangan sampai 2045 kita mengedepankan narasi Indonesia emas, kita menjadi cemas kalau anak-anak itu tidak paham bagaimana menyelamatkan bumi dari aspek habit mereka yang paling kecil aja dulu. Sehingga selain ada ekoliterasi tadi yang bermulai dari diskursus keagamaan, tidak hanya bermuara ke spiritualitas, tetapi spirituality in action, kita juga perlu menginsersi kurikulum ini, entah muatan lokal, karena masing-masing punya karakteristik lingkungan yang berbeda atau energi yang berbeda di daerah, atau menjadi bagian yang terintegrate di dalam outcome kurikulum kita. Karena saya sebagai orang pendidik, dan Romo juga orang pendidikan tinggi gitu, ini harus nih kita RDP ke DPR,
bagaimana caranya agar kompetensi lingkungan ini bukan hanya sebagai knowledge, tetapi sebagai breakthrough untuk anak-anak generasi yang akan datang di 2045 ini akan menjadi generasi emas, dan emas ini selalu bermakna energi. Energi ini selalu bermakna keadilan, dan keadilan selalu bermakna kesejahteraan atau well-being dan welfare untuk semuanya. Demikian. Keren sekali. Monggo. Terima kasih Mbak. Menjelang konferensi di Paris, itu yang Paus Fransiskus itu mengeluarkan ensikliknya Laudato Si. Lalu menjelang juga konferensi di Abu Dhabi, Paus juga mengeluarkan ajaran yang semacam panduan bagaimana menyelamatkan. Jadi sebenarnya dalam tubuh gereja Katolik itu punya atensi besar, ya, atensi besar sekali terhadap urusan lingkungan. Dan seperti digarisbawahi oleh Pak Edi, ini bagaimana aksinya itu, ya. Jadi kalau agama itu sebagai moral force, dia juga mesti berani menjadi social force, ya, menjadi kekuatan sosial yang bisa menggerakkan masyarakat, ya. Pertama mulai membangun kesadaran masyarakat tentang lingkungan, tetapi juga bagaimana aksi di lapangan. Jadi saya pikir dalam gereja sendiri itu iman diwujudkan itu dalam perbuatan, dalam aksi nyata. Jadi tidak hanya semata spiritual, tapi spiritual itu mesti berakar, berbunyi pada konteks hidup masyarakat. Yang tadi saya jelaskan dalam paparan awal, pembicaraan awal, bahwa kita akhirnya punya preferensi kepada komunitas adat. Itu artinya apa? Bahwa gereja menerjemahkan ensiklik Laudato Si, ya, atau menerjemahkan, mengkontekstualisasi iman itu dalam pilihan dengan atau berpihak dengan komunitas-komunitas adat yang memang sejak awal mereka itu sangat dekat dengan lingkungan. Jadi itu ibadah, itu bagian dari perwujudan iman gereja. Jadi itu dalam pandangan Katolik sangat kuat. Ya. Dalam kitab suci juga bagaimana kepedulian terhadap lingkungan itu dirumuskan dengan sangat bagus dalam Mazmur, dalam beberapa kitab. Jadi itu dalam urusan dengan gereja Katolik. Lalu saya kira hal yang kedua, saya pikir sudah disinggung oleh Pak Edi tadi, supaya gerakan kita itu tidak terfragmentaristik, ya, tidak terpecah-pecah. Agama satu terlihat dengan dia punya aksinya sendiri, agama yang satu beraksi sendiri, tapi itu menjadi gerakan bersama, ya, gerakan bersama. Kalau ada fusi, ya, fusi horizon, fusi pandang. Jadi para pemimpin agama duduk bersama, kita bicarakan apa yang menjadi gerakan bersama. Ya. Jadi itu sebenarnya kita melampaui kotak agama kita untuk melihat bahwa isu lingkungan, masalah lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita. Tanpa peduli kau suku apa, tanpa peduli kau agama apa. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi supaya gerakan itu jangan kesannya, oke, gereja Flores bergerak, tapi misalnya gereja Sumatera tidak bergerak. Itu sama aja. Atau komunitas Muslim di Flores misalnya, oke, mereka tidak dilibatkan oleh gereja untuk misalnya menjadi gerakan bersama. Itu nanti fragmentaristik. Jadi kita tidak ada fusi horizon, misi bersama, supaya itu melampaui kotak agama, melampaui kotak suku. Kita bergerak bersama tanpa peduli dengan hal-hal itu, ya, untuk berjuang bersama. Dan saya pikir sampai saat ini, ini catatan evaluatif untuk gereja sebenarnya, otokritik, bahwa gereja masih bergerak dengan komunitas, tetapi belum bergerak melampaui komunitasnya untuk merangkul saudara-saudara kita di komunitas lain. Ya. Gereja mulai terbuka dengan NGO, tetapi misalnya komunitas Muslim di Ende, di Manggarai, di Nageteo, apakah pernah dirangkul untuk bicara bersama soal masalah lingkungan? Itu. Jadi maksud saya itu jangan sampai itu kesannya isu lingkungan itu menjadi isu hal yang memang sedang diperjuangkan oleh gereja. Jangan kesan itulah.
tapi diperjuangkan oleh kita melampaui komunitas kita. Itu saya pikir satu otokritik, tapi itu satu catatan evaluatif untuk gereja. Saya sendiri yang membuat otokritik itu. Terima kasih, Mbak Suka. Terima kasih Romo. Jadi iman diwujudkan dalam aksi nyata Romo ya. Dan perlu fusi bersama yang melampaui kotak-kotak agama sehingga kita bisa bergerak bersama-sama untuk kehidupan bumi yang lebih baik. Bunda Hening, ada titipan pertanyaan nih Bunda Hening. Bunda Hening adakah? Bunda Hening, beberapa waktu lalu Green Faith meluncurkan buku Fikih Transisi Energi Keadilan. Nah, mengapa gagasan ini ada dan konteksnya untuk Indonesia dan dunia saat ini apa? Kemudian buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan yang baru saja dipublikasikan ini pesan utamanya apa dan apa relevansinya untuk masyarakat luas? Dan gagasan-gagasan apa yang ada di buku itu yang berkaitan dengan COP30. Monggo Bunda. Oke, terima kasih banyak Kak Suko. Apakah terdengar dengan baik Kak Suko? Ya, terima kasih. Pertanyaannya 3 jadi 1 ya, apa 1 jadi 3? Yang pertama, apa isinya dari fikih transisi energi? Jadi kawan-kawan mungkin yang belum pernah tahu, ada buku yang sudah diluncurkan merupakan kerjasama dengan Majelis Tarjih dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Purpose dan Green Faith, yaitu tentang fikih transisi energi berkeadilan. Jadi pakai berkeadilan ya Kak Suko ya. Fikih transisi energi yang berkeadilan. Fikih transisi energi yang berkeadilan ini berisi tentang yang pertama adalah penjelasan bahwa energi yang kita pakai sekarang itu adalah energi yang hampir semuanya, hampir 100% itu bersumber dari fosil. Nah, energi fosil ini jumlahnya terbatas, tetapi juga cara mendapatkannya maupun prosesnya itu tidak menunjukkan satu kegiatan yang sustainable. Bahkan paskanya atau setelah penggunaannya itu juga tidak ada proses yang lebih sustainable atau lebih baik. Sehingga tersampaikan bahwa energi-energi yang kita pakai selama ini adalah energi-energi yang tidak baik atau energi yang boleh dibilang sebagai energi yang buruk gitu ya. Nah, meski demikian, kita ternyata sampai hari ini menggunakan dan terus menggunakan itu. Artinya, teman-teman, kita semua harus sadar bahwa listrik yang kita gunakan adalah listrik yang bersumber hampir 100% dari batu bara. Oleh karena itu, sebagai umat, apapun agamanya, konteksnya di dalam buku Fikih Transisi Energi, itu di dalam konteks agama Islam, itu maka ada sebuah ayat yang disampaikan yang menjadi dasar bahwa ketika kita melihat ada sesuatu kerusakan, maka kita diminta untuk bertobat dan kita pindah kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, dari sini itu dimaknai bahwa kita sebenarnya sebagai umat bisa bertransisi dengan energi yang lebih baik, atau kita menyebutkan kepada energi surga. Apa itu energi surga? Adalah energi-energi yang bersumber kepada sama dari ciptaan Allah, yang kemudian untuk mendapatkannya tidak menggunakan proses yang lebih yang rumit dan bisa digunakan serta hampir tidak punya dampak yang negatif. Itu adalah energi-energi surga. Contohnya adalah energi matahari, energi angin, energi air, gitu. Energi matahari, air, angin, dan seterusnya. Nah, dari sini maka yang harus dilakukan ketika kita tahu tentang datanya energi, tentang kenapa kita melakukan transisi, tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya dalam proses-proses transisi energi ini ada skema-skema yang bisa dilakukan dengan masyarakat, dengan komunitas agama, dengan pemerintah, dan juga dengan pihak-pihak yang lain. Artinya di dalam buku Fikih Transisi Energi di bagian-bagian akhir itu ada pola-pola bagaimana cara memperluas
transisi energi yang berkeadilan. Konteksnya di lembaga internasional dan yang lain adalah kampanye kita itu adalah kita sama dengan draw the line, artinya kita melakukan gugatan. Gugatan dalam hal ini adalah gugatan kepada semua pihak yang menempatkan transisi energi hanya pada gedung-gedung besar, hanya pada rapat-rapat di di tempat yang mewah, tetapi tidak menyentuh pada mereka yang ada di komunitas. Padahal warga yang menggunakan listrik yang kecil ini sesungguhnya mereka sangat berdampak dari adanya pemanasan global. Tetapi mereka sebenarnya tidak banyak berkontribusi pada pemanasan global. Jadi aneh kan? Mereka terdampak sangat besar, tapi mereka tidak banyak membuat kesalahan. Sehingga di konteks ini maka transisi energi yang berkeadilan atau buku fikih ini memberikan keperpihakan yang sangat luas kepada komunitas, kepada masyarakat untuk melakukan satu proses efisiensi dan transisi energi yang lebih baik. Begitu Kak Sukoy. Luar biasa sekali. Sangat komprehensif sekali saya rasa ya. Memperhatikan hal-hal yang kecil sehingga dari sisi teologi masuk, sisi teknologi masuk, dan sisi kemaslahatan umat masuk. Mungkin dari peserta diskusi, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan menulis komentar pertanyaannya di kolom chat. Kalau tidak ada, kita masih punya waktu 7 menit lagi sebenarnya. Mungkin Romo atau Pak Edi ingin menambahkan sesuatu, memberikan pesan untuk kita semua yang menghadiri forum ini. Silakan, Romo, Pak Edi. Baik. Yang pertama terkait dengan kurikulum tadi itu, mungkin kita perlu buat sejenis FGD, mungkin nanti di kampus saya di Staben, nanti Romo kita bisa hybrid lewat Zoom. Kita gagas saja naskah akademiknya yang clear, yang prudent, sehingga kita bisa usulkan untuk segera menjadi sebuah kebijakan, paling tidak Permendikbud kan. Kita bisa bergerak nyata lah untuk menginsersi tentang energi berkeadilan untuk semua ini. Terima kasih. Usulan konkret Pak Edi ya. Romo mungkin? Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Edi. Tapi saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Ening. Ya, kita tahun 2007 itu di salah satu wilayah di Flores di Sika, itu anak-anak dan masyarakat itu disuruh untuk menanam pohon jarak. Dan buahnya itu kemudian dipilih lalu dibawa ke PLN, dan hasilnya itu biodiesel itu dibantu disokong oleh Yayasan Dian Desa. Tetapi itu kemudian itu tidak berlanjut karena tadi seperti saya katakan tadi ada tantangan besar itu, tantangan ketimpangan global ya, negara berkembang dan masyarakat lokal itu menanggung biaya sosial dan transisi energi, sementara negara maju menikmati manfaat teknologinya, dan itu dukungan finansial kurang sekali, maka itu tidak dilanjut. Tetapi poin saya yang lain itu bahwa bukit yang gundul itu ditanam jarak pagar, jadi menghijau kan, konservasi di jalan. Tapi buahnya itu dipanen untuk biodiesel. Jadi sekali tonjok tapi dua sasaran kena, konservasinya jalan, lalu energi terbarukannya juga jalan. Tetapi itu tidak dilanjutkan karena ketimpangan tadi. Ya, jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Kita perlu naskah akademik untuk mengkaji lebih jauh, dan itu semacam policy brief ya, untuk pemerintah, untuk ya lebih pada tingkat global itu Conference of Parties yang ke-30 di Brasil nanti. Prinsipnya itu energi terbarukan, transisi energi terbarukan yang berkeadilan itu harus ya community based renewable energy. Jadi mikrohidro, surya desa, kenapa tidak dibangun? Mulai dari komunitas-komunitas kecil. Lalu itu mesti ada dukungan finansial. Jangan sampai masyarakat lokal itu tertati-tati ya, mereka bergerak
menuju transisi energi, tetapi dukungan finansial teknologinya itu terbatas sekali. Akhirnya mati di tengah jalan. Jadi mesti jadi gerakan bersama, tapi gerakan bersama yang disokong juga oleh pihak lain ya. Dalam hal ini misalnya finansial, tapi juga teknologi. Pengalaman tahun 2007-2008 itu, saya pikir itu menjadi catatan penting. Kenapa tidak dilanjutkan sekarang? Jadi dengan tidak berlanjutnya, bukit-bukit sekarang gundul karena jarak pagar tidak diperhatikan lagi. Jadi bukit yang dulunya hijau tidak hijau lagi sekarang. Buah jarak pagar yang biasa dipilih anak-anak sepulang sekolah, ya, mereka sudah belajar untuk peduli dengan lingkungan, tidak lagi. Jadi literasinya juga jadi mati, ya, kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan juga itu mandek di tengah jalan, lalu energi terbarukan juga mati. Padahal itu sudah dimulai. Tapi ketimpangan tadi, ya. Satu tantangan besar itu ketimpangan antara ketimpangan global antara negara maju dan negara berkembang atau korporasi dengan misalnya masyarakat. Itu catatan saya itu saja. Itu penyakit kita ya Pak ya, kalau ganti pemerintahan dan kebijakan yang lama dihapus walaupun baik, yang pemerintahan sekarang dengan egonya sendiri memaksakan proyeknya sendiri. Itulah kasihannya negara kita. Ini ada pertanyaan dari Kakak Farah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam mendampingi masyarakat adat, Romo dan komunitas gereja melibatkan juga komunitas dari beragam latar belakang agama? Itu yang tadi saya beri catatan satu otokritik itu bahwa belum maksimal. Jadi seolah-olah gereja berjalan sendiri, misal dalam konteks Flores ya. Tapi belum melampaui komunitas sendiri untuk merangkul saudara-saudara kita ya di pesantren atau apa untuk bergerak bersama. Ya. Bahwa isu ini bukan isu gereja, ini isu semua kita. Ya. Itu belum. Ya, saya pikir ini momen hari ini, sore hari ini juga menginspirasi saya secara pribadi bahwa untuk juga bisa bergerak melampaui komunitas sendiri, untuk juga merangkul komunitas-komunitas lain supaya itu jadi isu kita. Kita bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo, Pak Edi, Bunda Hening. Kita pada sesi penutup kali ini kita sudah pada 16:28 menit. Mungkin Ibu Hening Paran ingin menyampaikan kata penutup. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Kak Sukoy. Jadi saya pikir kita semua dari komunitas lintas agama punya peran yang sangat penting di dalam konteks draw the line ini. Positioningnya kita bisa melakukan banyak hal dan yang terpenting adalah harus melampaui komunitas kita sendiri. Artinya memang kita tidak bisa bekerja hanya satu agama di dalam konteks kita melihat defisit lingkungan dan bahkan bukan hanya defisit ya, kita bahkan sudah rusak parah lingkungan di sekitar kita. Nah, dan terakhir saya ingin merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Edi, bahwa mungkin kita bisa bikin itu di bulan akhir Oktober atau awal November, Pak Edi ya, yang acara kita mengumpulkan kita untuk siap sebagai kelanjutan kita MOU kita, karena saya ingat banget bahwa di dalam MOU kita salah satunya adalah untuk mendesain kurikulum, Pak Edi. Jadi ya, betul. Kebetulan itu, jadi kalau kita sudah mulai dengan saudara-saudara yang Buddha, nanti kita akan perluas untuk mengundang dengan agama-agama yang lain. Gitu. Jadi mari kita mulai nanti Pak Edi sampai di tanah air kita berkomunikasi untuk lebih lanjut, dan untuk Romo nanti kalau membutuhkan kontak-kontak person dari saudara-saudara lintas agama yang ada di sekitar NTT, kita akan sampaikan Romo untuk memperluas gerakan agar menjadi lebih kuat lagi. Saya pikir seperti halnya kita Green Faith itu kita menjadi karpet untuk leyeh-leyeh untuk ngobrol dari semua pihak yang intinya adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai agama dalam spiritualitas aksi. Dan jangan lupa kita harus punya kejelasan di mana draw the line yang kita batasi. Terima kasih banyak. Kembali ke Kak Suko.
Terima kasih Bunda Ning, sangat produktif sekali diskusi kita kali ini. Banyak hal yang telah kita dapat dan insya Allah ini akan menjadi catatan yang penting sekali bagi positioning paper Greenfit Indonesia yang akan terbit beberapa waktu lagi. Dan juga teman-teman media bisa merangkum catatan ini menjadi tidak hanya untuk beritanya masing-masing, tapi juga memberikan insight dari teman-teman media bahwa ini loh ada gerakan yang luar biasa, ada gerakan lintas iman yang ternyata mereka tidak hanya bicara soal surga dan neraka, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana masyarakat kita bisa mengelola bumi ini dengan baik dan dengan bermaslahat bagi seluruh kehidupan. Terima kasih, selamat sore, terima kasih Romo, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Daning, dan terima kasih teman-teman yang telah membersamai kita selama 1 jam ini. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Romo, sampai ketemu Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum. Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Greenfit Indonesia, kakak ya yang hari ini telah gabung, bisa dilihat di channel YouTube-nya Greenfit Indonesia. Saya masih bersamai sampai teman-teman leave. Jadi memang isu transisi energi berkeadilan itu sangat luar biasa, apalagi bisa bila dikaitkan dengan keadilan iklim dan kelompok lintas agama teman-teman ya, karena masalah krisis iklim ini tidak bisa tersekat-sekat antar kelompok agama atau keyakinan, tetapi kita harus bergerak bersama-sama. Ini jadi saya pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, salah menyampaikan pesan atau ada kata-kata yang kurang dipahami dengan baik. Kami dengan senang hati silahkan DM ke Greenfit Indonesia. Mimin kita sangat ramah, akan dengan senang hati memberikan jawaban-jawabannya.